Warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, perkenalkan aku Fatia Nur Hafsa dari angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini, aku akan mempresentasikan mengenai jurnal lipid yang berjudul Pengaruh ekstrak rosemary pada stabilitas oksidatif lipid dalam susu sapi dan susu kedelai yang diperkaya dengan minyak ikan. Seperti yang kita ketahui nih teman-teman, bahwa minyak ikan memiliki dua senyawa andalannya, yaitu DHA dan juga EPA, yang keduanya memiliki peranan penting dalam perkembangan syaraf dan juga kesehatan pembuluh darah manusia. Namun sayangnya banyak masyarakat kita yang masih kurang mengkonsumsi DHA dan juga EPA. Hal inilah yang memacu produsen pangan untuk meningkatkan produksi pangannya yang diperkaya dengan minyak ikan seperti susu kedelai maupun susu sapi. Namun, minyak ikan ini sangat rentan akan oksidasi nih teman-teman, sehingga perusahaan biasanya menggunakan antioksidan sintetik seperti TBHQ, BHA maupun BHT untuk menghambat terjadinya oksidasi lipid tersebut. Karena oksidasi tersebut dapat memberikan off flavor maupun rasa tanggung pada produk pangan. Seiring dengan tren healthy lifestyle, masyarakat saat ini menuntut produsen untuk menggunakan antioksidan dari bahan alami. Salah satunya ekstrak rosemary. Tujuan dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, untuk mengetahui pengaruh penambahan rosemary pada stabilitas oksidatif dalam susu sapi dan juga susu kedelai yang diperkaya minyak ikan. Yang kedua adalah untuk mengetahui efek oksidasi lipid dalam susu kedelai yang diperkaya minyak ikan pada senyawa bioaktifnya selama penyimpanan. Material yang digunakan pada penelitian ini ada dua jenis, ada yang berupa chemical seperti pelarut HPLC, reagen Vollenhoek-Schalte, natrium karbonat, asam galat, asam klorogenat, asam karnosik, dan juga karnosol. Kemudian untuk bahan yang bersifat non-chemical ada susu sapi pasteurisasi dengan dua kondisi kadar lemak. Yang pertama dengan kadar lemak 1,5% dan yang kedua dengan kadar lemak 3,5%. Kemudian susu kedelai dengan kadar lemak 2,2%, minyak cod liver dan juga ekstrak rosemary. Untuk metode yang digunakan pada penelitian ini ada 4. Yang pertama, persiapan susu. Dalam metode yang pertama ini, susu sapi dengan dua kadar lemak tersebut dicampur untuk mendapatkan kadar lemak yang sama seperti susu kedelai, yaitu 2,2%. Setelah dicampur, baik susu sapi maupun susu kedelai itu dipanaskan hingga suhu 72 derajat Celcius dan disimpan selama 15 detik untuk kemudian dilakukan pencampuran dengan ekstrak rosemary dan minyak ikan. Pencampuran ini dilakukan dengan homogenisasi dua tahap. Yang pertama adalah homogenisasi dengan homogenizer ultraturaks, yang kedua homogenisasi dengan homogenizer meja 2 katup. Kemudian setelah dihomogenisasi, sampel ini kemudian dipisahkan dalam 5 botol terpisah yang telah disterilkan untuk kemudian disimpan dalam suhu 2 derajat Celcius. Kemudian metode yang kedua adalah pengukuran droplet. Pengukuran ini menggunakan alat diffraction particle size analyzer dengan cara meneteskan sampel ke dalam air suling yang bersirkulasi. Kemudian metode yang ketiga yaitu analisis oksidasi lipid yang terdiri dari beberapa submetode. Yang pertama ada ekstraksi lipid dengan metode Blick and Bayer, kemudian penentuan nilai peroksida atau PV, kemudian analisis komposisi asam lemak, kemudian analisis senyawa oksidasi lipid sekunder yang mudah menguap atau yang bersifat volatil. Kemudian metode yang keempat adalah analisis komponen fenolik dan antioksidan yang juga terdiri dari beberapa submetode. Yang pertama, penentuan konsentrasi tokoferol, dilanjutkan dengan penentuan kadar total fenolik atau TPC, kemudian penentuan karnosol dan juga asam karnosik, dan penentuan isoflavon dan juga asam fenolik dalam susu kedelai, dan diakhiri dengan analisis statistik. Kemudian untuk treatment atau perlakuan yang diberikan pada sampel ada 6. Yang pertama, kontrol C yang terdiri dari susu sapi ditambahkan dengan minyak ikan saja. Kemudian kontrol S yang terdiri dari susu kedelai dan minyak ikan. Kemudian untuk CR1 terdiri dari susu sapi, minyak ikan, dan 0,03% ekstrak rosemary.
2 terdiri dari susu sapi, minyak ikan, dan 0,06% ekstrak rosemary. SR1 terdiri dari susu kedelai, minyak ikan, dan 0,03% ekstrak rosemary. Dan SR2 terdiri dari susu kedelai, minyak ikan, dan 0,06% ekstrak rosemary. Untuk metode yang ketiga tadi yaitu analisis oksidasi lipid, kita bahas ya teman-teman. Untuk submetode yang pertama ada ekstraksi lipid dengan metode Blick and Dyer. Pada analisis ini lipid dari sampel diekstraksi dengan metanol, kloroform, dan juga air dengan perbandingan akhir 1:2:2:1. Kemudian disentrifugasi dan akan terbentuk lapisan kloroform dan lapisan lainnya, di mana lapisan kloroform yang mengandung lipid ini disimpan untuk keperluan analisis selanjutnya. Kemudian submetode yang kedua yaitu penentuan nilai peroksida atau PV. Pada submetode kedua ini, ekstrak lipid yang kita peroleh dari submetode tadi yang pertama itu dievaporasi menggunakan nitrogen hingga kering. Kemudian lipid dicampur dengan kloroform dan juga metanol dengan perbandingan 7:3. Kemudian dicampur dengan larutan NH4SCN dan FeCl2 secara berurutan. Kemudian sampel diinkubasi dalam kegelapan selama 5 menit sebelum dilakukan pengukuran dengan spektrofotometer pada panjang gelombang 500 nanometer. Kemudian untuk analisis ketiga yaitu analisis komposisi asam lemak. Pada analisis ini lipid juga sebelumnya itu dievaporasi menggunakan nitrogen, kemudian lipid dicampurkan dengan 100 mikroliter heptana, 200 mikroliter heptan dengan BHT, 100 mikroliter toluen, dan 1 ml reagen boron trifluorida dengan konsentrasi 20%, kemudian dilanjutkan dengan pemanasan menggunakan microwave. Setelah dilakukan pemanasan, kemudian sampel dicampurkan dengan 1 ml larutan NaCl jenuh dan 0,7 ml heptana. Kemudian dihomogenisasi dan akan terbentuk lapisan atas yang digunakan untuk analisis komposisi asam lemak oleh gas kromatografi. Selanjutnya untuk submetode yang keempat yaitu analisis senyawa volatil dari oksidasi lipid sekunder. Analisis ini dilakukan menggunakan gas kromatografi mass spectrometry. Namun sebelum dilakukan analisis harus dilakukan persiapan untuk 4 gram sampel susu sapi maupun susu kedelai dicampur dengan 0,5 mili antibusa yang kami gunakan yaitu ada sinperonik. Kemudian sampel dan antibusa ini dipanaskan selama 30 menit dengan ketentuan pada 5 menit awal, dipanaskan pada suhu 45 derajat Celcius, kemudian dinaikkan ke 55 derajat Celcius, kemudian dinaikkan lagi menjadi 90 derajat Celcius, dan disimpan pada suhu 220 derajat Celcius selama 4 menit. Kemudian senyawa volatil ini akan terdesorpsi dari tabung Tenax GR untuk kemudian dianalisis menggunakan gas kromatografi. Metode yang keempat yaitu analisis komponen fenolik dan antioksidan pada sampel dengan submetode yang pertama yaitu penentuan konsentrasi tokoferol. Tokoferol ini dideteksi menggunakan HPLC dengan panjang gelombang eksitasi sebesar 290 nanometer dan panjang gelombang emisi sebesar 330 nanometer. Kemudian submetode yang kedua yaitu penentuan kadar total fenolik, di mana pada penentuan kadar total fenolik ini 1 mili sampel susu sapi maupun susu kedelai ini dicampur dengan 4 mili metanol untuk kemudian disanitasi selama 15 menit, kemudian disentrifugasi. Dan disentrifugasi ini akan diperoleh supernatan. Supernatan adalah substansi hasil sentrifugasi yang memiliki bobot jenis yang lebih rendah. Jadi diambil 0,1 mili supernatan untuk dicampur dengan 1,6 mili larutan pereaksi Volin-Chauchalte yang telah diencerkan dengan air dengan perbandingan 1:15. Kemudian sampel ini diinkubasi selama 5 menit pada suhu kamar, kemudian dicampurkan dengan 0,3 mili larutan sodium karbonat konsentrasi 20%,
kemudian diinkubasi lagi selama 2 jam pada suhu kamar. Setelah diinkubasi, maka sampel akan dilakukan pengukuran absorbansi menggunakan spektrofotometer dengan panjang gelombang 765 nanometer. Kemudian submetode yang ketiga yaitu penentuan Carnosol dan juga asam carnosik pada sampel. Sebelum dilakukan analisis, supernatan yang tadi kita peroleh dari analisis TPC itu terlebih dahulu melalui PVDF dengan ukuran 0,2 mikrometer. Baru kemudian dilakukan analisis menggunakan HPLC yang dilengkapi dengan detektor array dioda pada panjang gelombang 210 nanometer. Kemudian untuk submetode yang keempat, ada penentuan isoflavon dan juga asam fenolik pada susu kedelai, di mana analisis ini menggunakan panjang gelombang 260 nanometer untuk isoflavon dan 320 nanometer untuk asam klorogenat. Senyawa diidentifikasi dengan membandingkan waktu retensi dan spektrum UV dari senyawa standar. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama mengenai ukuran droplet sampel, baik pada sampel susu sapi maupun susu kedelai, ukurannya sekitar 0,7 hingga 0,8 mikrometer dan tidak meningkat secara signifikan selama penyimpanan. Kemudian, sampel juga tidak mengalami creaming atau flokulasi selama 12 hari penyimpanan pada suhu 2 derajat Celcius. Kemudian, yang kedua ada komposisi asam lemak pada sampel. Diketahui bahwa susu kedelai itu mengandung lebih banyak asam lemak tak jenuh dibandingkan dengan susu sapi. Kemudian untuk kandungan EPA dan DHA pada kedua sampel ini hampir serupa dan tidak mengalami penurunan yang signifikan selama proses penyimpanan pada semua sampel. Kemudian yang ketiga ada pengaruh ekstrak rosemary pada oksidasi lipid primer dalam sampel. Di sini direpresentasikan dengan nilai peroksida atau PV dapat dilihat pada grafik di atas. Untuk grafik sampel kontrol C itu mengalami peningkatan nilai peroksida setelah hari ketiga dan kemudian mengalami penurunan setelah hari ke-9. Grafik ini menunjukkan bahwa lipid dalam sampel kontrol C ini mengalami oksidasi secara signifikan. Kemudian untuk grafik sampel CR1 dan CR2 itu mengalami penurunan setelah hari ketiga yang menunjukkan adanya efek penghambatan oksidasi dari ekstrak rosemary. Kemudian untuk grafik pada sampel susu kedelai di sini terlihat lebih stabil dan lebih menurun grafiknya dibandingkan dengan susu sapi. Kemudian jika kita perhatikan grafik awal pada kontrol C maupun kontrol S ini memiliki nilai yang lebih besar lebih kecil dibandingkan dengan nilai awal pada grafik CR1, CR2 dan SR1, SR2. Hal ini dikarenakan adanya pengaruh dari minyak pada ekstrak rosemary, di mana minyak canola pada ekstrak rosemary ini memiliki nilai peroksida yang lebih tinggi daripada minyak ikan. Kemudian yang keempat itu ada pengaruh ekstrak rosemary pada oksidasi lipid sekunder dalam sampel. Ini kita bahas pada susu sapi terlebih dahulu dari lipid sekunder heksanal. Jadi dari grafik ini dapat dilihat dengan jelas bahwa sampel kontrol C ini mengalami peningkatan heksanal yang signifikan setelah hari ketiga, kemudian setelah hari ke-9 ini mengalami penurunan juga yang sangat signifikan yang menunjukkan bahwa oksidasi lipid pada kontrol C ini dapat masuk ke tahap terminasi. Sedangkan pada grafik CR2 maupun CR1 ini terbilang stabil dan terbilang tidak mengalami kenaikan. Dan jika kita perhatikan bahwa grafik pada CR2 yang mengandung lebih banyak konsentrasi ekstrak rosemary dibandingkan dengan CR1 ini lebih tinggi nilai heksanalnya dibandingkan CR1, di mana hal ini juga jalan dengan grafik CR2 pada nilai peroksida yang lebih tinggi. Kemudian
Lipid sekunder yang kedua yaitu ada satu penten 3-on. Pada grafik ini dapat terlihat sangat jelas ya teman-teman bahwa untuk sampel kontrol C ini sangat-sangat signifikan kenaikan satu penten 3-onnya setelah hari ketiga, kemudian mengalami penurunan secara signifikan juga setelah hari ke-6. Sedangkan untuk grafik pada CR1 dan CR2 ini terbilang sangat rendah nilai satu penten 3-onnya yang merepresentasikan bahwa adanya efek penghambatan oksidasi dari ekstrak rosemary yang sangat kuat pada sampel susu kedelai. Seperti itu. Kemudian lipid sekunder yang ketiga ada satu penten 3-ol. Ini juga sama. Sampel kontrol C ini juga mengalami kenaikan konsentrasi satu penten 3-ol setelah hari ketiga, dan setelah hari ke-9 konsentrasinya konstan. Sedangkan untuk CR1 dan CR2 ini sangat kecil sekali nilai satu penten 3-olnya dan tidak mengalami peningkatan yang mengindikasikan adanya efek kuat dari efek penghambatan kuat oksidasi dari ekstrak rosemary seperti itu. Kemudian lipid sekunder yang keempat itu ada 24 heptadienal. Kalau kita lihat bahwa dari grafik ini 24 heptadienal ini hanya terdeteksi pada sampel kontrol C, sedangkan untuk sampel CR1 dan CR2 itu tidak terdeteksi sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa efek penghambatan, sekali lagi ya, efek penghambatan dari ekstrak rosemary sehingga sampel ini tidak teroksidasi seperti itu karena tidak adanya 24 heptadienal. Kemudian 24 heptadienal ini berasal dari oksidasi polyunsaturated fatty acid yang berkontribusi pada off-flavor dalam minyak ikan yang teroksidasi. 24 heptadienal ini juga berbarengan dengan 26 nonadienal yang juga tidak terdeteksi pada CR1 dan CR2, namun datanya tidak ditampilkan pada jurnal ini. Kemudian untuk lipid sekunder pada sampel susu kedelai, ini grafiknya lebih fluktuatif ya untuk heksanal dibandingkan dengan grafik pada sampel susu sapi. Jika kita perhatikan semua sampel baik kontrol maupun perlakuan ini pada hari ke-6 mengalami penurunan yang sangat drastis. Hal ini dikarenakan adanya kesalahan pada instrumen. Kemudian jika kita perhatikan bahwa nilai heksanal pada sampel susu kedelai ini lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Hal ini dikarenakan heksanal ini kan berasal dari oksidasi rantai karbon dengan panjang C18 dan rangkap di C nomor 2, di mana susu kedelai ini memiliki jumlah rantai tersebut lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi dengan perbandingan presentasinya 44,4% banding 3%. Seperti itu. Kemudian untuk lipid sekunder yang kedua ada heksanol. Di sini juga terlihat bahwa grafiknya sangat fluktuatif ya pada semua sampel. Kemudian untuk pentanal juga sama, sangat meningkat pada grafik SR2, sedangkan pada SR1 dan kontrol S ini tidak diamati peningkatannya dalam penelitian ini. Kemudian lipid sekunder yang keempat ada satu penten 3-ol, di mana konsentrasi dari satu penten 3-ol dalam susu kedelai ini terbilang sangat rendah, yaitu kurang dari 4 nanogram, dan mungkin ini tidak berdampak pada perubahan rasa produk seperti itu. Kalau tadi di sampel susu sapi itu ada 24 heptadienal dan 26 nonadienal, di susu kedelai ini tidak ditemukan adanya kedua senyawa tersebut. Tuh. Selanjutnya, ada perubahan tokoferol dalam sampel susu sapi maupun susu kedelai. Untuk susu sapi ini, jika kita perhatikan bahwa konsentrasi alfa tokoferol pada sampel kontrol C ini menurun setelah hari ketiga, yang mengindikasikan bahwa dia teroksidasi, dan grafik ini juga sejalan dengan peningkatan nilai peroksida pada
sampel kontrol C. Sedangkan pada sampel CR1 maupun CR2, alfa tokoferolnya terbilang stabil. Hal ini karena mengindikasikan adanya efek penghambatan oksidasi dari ekstrak rosemary pada sampel CR1 dan CR2. Kemudian, kalau kita perhatikan, alfa tokoferol pada sampel dengan perlakuan yaitu CR1 dan CR2 ini memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan sampel kontrol karena adanya kandungan alfa tokoferol dari minyak canola dalam ekstrak rosemary, seperti itu. Kemudian ini alfa tokoferol pada sampel susu kedelai, di mana grafiknya lebih stabil ya dibandingkan dengan grafik pada sampel susu sapi, karena tidak ada penurunan alfa tokoferol pada sampel SR1, SR2 maupun pada kontrol S yang signifikan. Hal ini disebabkan karena stabilitas oksidatif yang tinggi dari produk susu kedelai, seperti itu. Nah, jika diperhatikan bahwa nilai alfa tokoferol pada sampel susu kedelai ini kan lebih tinggi ya dibandingkan dengan susu sapi. Hal ini dikarenakan susu kedelai itu memiliki stabilitas oksidatif yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi, sehingga alfa tokoferol yang seharusnya berperan sebagai antioksidan ini tidak dikonsumsi sebagai antioksidan oleh susu kedelai. Sedangkan oleh susu sapi, tokoferol ini dikonsumsi sebagai antioksidan. Oleh karena itu, nilai atau konsentrasi alfa tokoferol pada sampel susu sapi ini lebih rendah dibandingkan dengan susu kedelai, seperti itu. Kemudian ada perubahan asam karnosik dan karnosol pada sampel susu sapi. Dari grafik ini dapat kita lihat bahwa untuk asam karnosik itu mengalami penurunan ya setelah hari ke-6, baik pada CR1 maupun CR2. Kemudian untuk nilai karnosolnya mengalami peningkatan setelah hari ke-6, baik pada CR1 maupun CR2, sehingga dapat disimpulkan bahwa konsentrasi total asam karnosik dan karnosol di CR1 maupun CR2 hanya menurun sekitar 11% selama periode penyimpanan. Kemudian ada perubahan asam karnosik dan karnosol pada sampel susu kedelai. Di sini grafiknya lebih fluktuatif dibandingkan dengan susu sapi. Untuk asam karnosiknya pada sampel susu kedelai ini mengalami penurunan setelah hari ketiga, sedangkan untuk karnosolnya itu sangat fluktuatif baik pada sampel SR1 maupun SR2. Hal ini dikarenakan memang asam karnosik dan karnosol pada susu kedelai ini kurang stabil dibandingkan dengan susu sapi. Mengapa hal ini terjadi? Karena susu kedelai itu kan tadi sudah saya sebutkan bahwa memiliki stabilitas terhadap oksidatif yang tinggi dibandingkan dengan susu sapi, sehingga komponen makanan lain selain lipid ini dapat berinteraksi dengan asam karnosik dan karnosol yang seharusnya dikonsumsi sebagai antioksidan, sehingga kondisi inilah berdampak pada stabilitas asam karnosik dan karnosol pada susu kedelai, seperti itu. Sehingga sebenarnya kita harus memperhatikan langkah maupun penanganan yang kita ambil untuk menjaga senyawa antioksidan ini tetap stabil saat digunakan dalam berbagai produk makanan, karena makanan yang berbeda dapat mempengaruhi stabilitas mereka secara signifikan, seperti yang ditunjukkan pada susu kedelai ini. Kemudian yang ketujuh ada perubahan TPC dalam sampel susu kedelai. Dari grafik ini terlihat ya bahwa sampel SR1 dan SR2 yang mengandung ekstrak rosemary ini memiliki kandungan fenolik yang lebih tinggi dibandingkan dengan kontrol S. Kemudian jika kita perhatikan pula bahwa total fenolik ini selama penyimpanan pada susu kedelai tidak berkurang secara signifikan ya, seperti itu. Karena tadi sudah dijelaskan ini berkaitan dengan stabilitas oksidatif susu kedelai yang tinggi, sehingga tokoferol yang
sehingga total fenolik yang seharusnya menjadi antioksidan ini tidak dikonsumsi dan kadarnya tetap stabil. Kemudian ada juga perubahan isolflavon dan asam klorogenat dalam sampel susu kedelai. Ini ada kita bahas terlebih dahulu untuk isoflavonnya, karena isoflavon utama dalam susu kedelai itu ada daizin, guanistin, dan malonilgenistin. Namun malonilgenistin ini tidak diulas pada penelitian ini. Untuk grafik daizin dan genistin ini, kalau kita perhatikan di kedua grafik ini tidak ada pengurangan secara signifikan ya pada sampel kontrol maupun sampel perlakuan. Seperti itu. Kemudian ini ada untuk asam klorogenatnya mengalami penurunan walaupun hanya sedikit, dan ini mengindikasikan bahwa asam klorogenat ini berperan sebagai antioksidan dalam susu kedelai yang seperti kita ketahui bahwa asam klorogenat ini merupakan asam fenolik utama dalam susu kedelai. Kemudian kesimpulannya dari penelitian ini ada dua. Yang pertama, ekstrak rosemary ini menghambat oksidasi lipid dan mempertahankan kandungan tokoferol dalam susu sapi dan susu kedelai yang diperkaya minyak ikan dengan kondisi penyimpanan pada 2 derajat Celcius. Selain itu, susu kedelai yang diperkaya minyak ikan menunjukkan stabilitas oksidatif lipid yang lebih tinggi dibandingkan dengan susu sapi. Untuk kesimpulan yang kedua, yaitu pengurangan konsentrasi asam karnosik dan karnosol pada sampel susu kedelai lebih tinggi dibanding dengan sampel susu sapi. Kemudian untuk komponen makanan lain selain lipid juga dapat berdampak besar pada aktivitas bioaktif antioksidan dalam susu kedelai. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kemudian pembahasan mengenai beberapa pertanyaan perihal jurnal ini. Yang pertama, pada pengaruh ekstrak rosemary pada oksidasi lipid primer dalam sampel, mengapa grafik awal kontrol C dan kontrol S lebih rendah dibandingkan sampel dengan perlakuan, walaupun di akhir grafik sampel dengan perlakuan mengalami penurunan? Apakah ada hubungannya dengan penambahan antioksidan pada sampel? Ya, memang kalau kita perhatikan grafik awal pada sampel perlakuan ini lebih tinggi dibandingkan grafik awal pada sampel kontrol. Hal ini dipengaruhi oleh adanya matriks minyak canola dalam ekstrak rosemary yang memiliki nilai PV lebih tinggi dibandingkan dengan minyak ikan. Sehingga grafik awal pada sampel kontrol itu lebih rendah dibandingkan grafik awal pada sampel perlakuan. Kemudian untuk grafik akhir sampel perlakuan yang menurun, ini menunjukkan adanya efek penghambatan oksidasi lipid oleh ekstrak rosemary, atau dapat dikatakan bahwa ekstrak rosemary dalam sampel perlakuan ini berperan sebagai antioksidan, dan hal ini menunjukkan adanya hubungan antara grafik awal maupun akhir pada sampel dengan penambahan antioksidan. Kemudian yang kedua, mengapa karnosol sangat fluktuatif pada susu kedelai sedangkan asam karnosik mengalami penurunan padahal asam karnosik dan karnosol sama-sama kurang stabil? Ya, memang stabilitas oksidatif susu kedelai ini tuh tinggi ya, sehingga menciptakan interaksi antara asam karnosik dan juga karnosol dengan komponen selain lipid, sehingga kedua senyawa ini tidak dikonsumsi sebagai antioksidan dan menunjukkan atau mempengaruhi stabilitas kedua senyawa dalam sampel susu kedelai, seperti itu. Kemudian kalau kita perhatikan grafik pada asam karnosik ini kan stabil ya, dia terbilang terus turun dan turun, sedangkan pada grafik karnosol ini fluktuatif, kadang tinggi, kadang rendah, seperti itu. Hal ini dikarenakan asam karnosik sendiri ini dapat dikonversi menjadi karnosol, seperti itu, sehingga ketika dia tidak dikonsumsi sebagai antioksidan, dia kadarnya akan terus berkurang karena dikonversi menjadi karnosol.
lain cerita dalam karnosol dia hanya berperan sebagai antioksidan, sehingga ketika dia tidak dikonsumsi sebagai antioksidan pun jumlahnya akan terus bertambah karena adanya konversi dari asam karnosik. Sedangkan ketika ia digunakan sebagai antioksidan, jumlahnya pun mungkin tidak akan berkurang banyak seperti itu karena adanya penambahan dari konversi asam karnosik, sehingga memang grafiknya menunjukkan grafik yang fluktuatif seperti itu. Kemudian pertanyaan ketiga, pada persiapan susu disebutkan bahwa dilakukan dua homogenisasi yang berbeda. Dua homogenisasi yang berbeda tersebut seperti apa maksudnya? Apakah homogenisasi yang berbeda akan memberikan suatu dampak pada susu? Memang pada umumnya homogenisasi susu ini dilakukan dalam dua tahap. Seperti pada penelitian ini, tahap pertama dilakukan dengan homogenizer ultraturaks dengan kecepatan 13.000 rpm dalam 1 menit. Kemudian dilanjutkan dengan homogenisasi dengan homogenizer 2 katup dengan dengan tekanan 225 bar seperti itu. Nah, dari sini dapat dilihat perbedaannya jika ultraturaks memanfaatkan kecepatan yang tinggi, sedangkan two-valve homogenizer ini memanfaatkan tekanan yang besar seperti itu. Nah, kenapa sih harus dilakukan dua tahap homogenisasi? Hal ini karena memang pada ultraturaks sendiri kan menggunakan kecepatan yang tinggi seperti itu. Nah, kecepatan ini dikhawatirkan dapat menimbulkan efek pemisahan atau dispersi pada sampel susu sehingga akan terpisah antara solid non-fat dengan milk fatnya sendiri. Padahal kan dalam penelitian ini yang diuji adalah sampel yang mengandung lemak itu sendiri dan juga beberapa komponen antioksidan, bukan hanya lemaknya saja seperti itu. Kemudian untuk menghindari kekhawatiran tersebut, dilanjutkan dengan homogenisasi yang kedua, yaitu menggunakan two-valve homogenizer, di mana pada homogenisasi ini sampel susu dialirkan melalui celah sempit dengan tekanan yang besar. Nah, dari tekanan yang besar dan juga celah yang sempit ini otomatis akan menimbulkan aliran sampel susu yang cepat seperti itu dengan kecepatan yang tinggi. Dari kecepatan yang tinggi ini akan terjadi tumbukan antara globula lemak dengan katup penghalang yang menyebabkan globula lemak ini pecah. Dari globula lemak ini pecah menjadi partikel-partikel lebih kecil sehingga homogenisasi pada sampel susu ini dapat terbentuk secara lebih sempurna seperti itu. Kemudian pertanyaan keempat, mengapa sampel yang digunakan harus diinkubasi dalam kegelapan? Perlu kita ketahui bahwa memang oksidasi lipid ini dapat dipengaruhi oleh cahaya. Jadi semakin lama bahan pangan ataupun sampel ini terpapar oleh cahaya, maka semakin besar pula oksidasi lipid terjadi dalam bahan pangan tersebut. Sehingga inkubasi sampel dalam kegelapan ini ditujukan agar nilai peroksida pada sampel atau nilai peroksida ini kan menunjukkan tingkat oksidasi ya. Tidak dipengaruhi oleh cahaya sehingga hasilnya nanti akan menunjukkan hasil yang valid seperti itu. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!